Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ropi dari channel Bacik Motor, channel yang mengulas tentang 4BRT berikut cara pemasangannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang informasi apa perbedaan dari Juken 5 Racing Turbo dengan Juken 5 Dual Band. Jadi untuk saat ini tipenya ada dua. Jadi ada Juken 5 Racing Turbo dan Juken 5 Dual Band. Nah, perbedaannya dari ECU Juken 5 Racing Turbo dan Dual Band adalah untuk yang Racing Turbo ini terdapat kabel warna hijau yang keluar dari ECU. Jadi untuk yang Juken 5 Racing Turbo ini dia ada kabel yang keluar dari ECU warna hijau. Ini adalah kabel untuk aplikasi dari dua injektor. Ya. Dan kelengkapannya juga di sini ada kabel history trace. Untuk yang tipe Dual Band itu kabelnya tidak ada yang ada keluar, jadi cuman ada kabel dual band dan untuk yang nyeting. Jadi ya dari segi fisik perbedaannya adalah kalau yang Racing Turbo dia ada kabel hijau yang keluar dari ECU, sedangkan yang dual band ini tidak ada. Oke. Untuk tipe yang dual band sama dengan Racing Turbo ini dari segi harga juga berbeda. Untuk yang Racing Turbo ini lebih mahal 100.000 ketimbang dengan yang dual band. Nah, apa sih perbedaannya Racing Turbo dengan Dual Band? Untuk yang Racing Turbo sebetulnya dipergunakan untuk orang yang mau aplikasi dua injektor. Jadi injektor yang terpasang adalah dua. Sedangkan yang Dual Band hanya bisa digunakan pada motor dengan satu injektor. Oke. Jadi untuk yang Dual Band dengan Racing Turbo itu perbedaannya kalau yang Racing Turbo bisa menggunakan dua injektor, sedangkan yang Dual Band cuma satu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang misalkan beli Racing Turbo dengan Dual Band dengan motor yang sama itu Racing Turbo lebih kencang? Jawabannya belum tentu, karena Racing Turbo dengan Dual Band selagi fiturnya tidak digunakan alias dual injektornya nggak dipergunakan, itu hasilnya sama. Jadi untuk Anda, misalkan motornya udah bore up, standar atau dan sebagainya, terus injektornya cuman satu. Nah, saya beli yang mana, Om? Nah, Anda cukup beli aja yang dual band karena injektor yang terpasang pada motornya cuman satu. Tetapi kalau seumpamanya ke depannya Anda punya niatan untuk dipasang jadi dua injektor, silakan Anda beli yang Racing Turbo. Ya. Jadi untuk hematnya kalau injektornya satu, silakan beli yang dual band aja. Rasanya sama. Jadi umpamanya begini, antara Racing Turbo dengan dual band, jika injektornya sama seperti gini. Anda beli HP Android, tapi nggak ada kuota. Nah, berarti kan sama fungsinya, cuman bisa telepon dan SMS. Meskipun fiturnya beda gitu. Ya. Nah, Racing Turbo. Oke, kapan sih orang membutuhkan Racing Turbo dan membutuhkan dual injektor? Jadi untuk yang dual injektor ini biasanya Anda butuhkan pada kapasitas mesin yang gede atau udah bore up yang gede. Atau untuk kompetisi juga boleh. Nah, kenapa bore up yang gede membutuhkan dua injektor? Karena untuk bore up yang gede, ini si injektornya biasanya membutuhkan debit yang besar. Ya, jadi untuk debit yang besar, untuk Anda men-setting putaran atas itu nggak sulit, pasti bisa, mudah. Tetapi untuk pada putaran bawah itu sulit. Ya, kalau injektor besar itu keborosan, jadi susah untuk dibikin irit. Sedangkan nilai base map bila mana kurang dari satu, itu injektor nyemprotnya kurang bagus. Jadi nggak benar nanti settingannya. Jadi kalau motornya dibikin dual injektor terus bagaimana? Nah, kalau dual injektor, jadi pada saat kecepatannya TPS sekian, RPM sekian, itu yang aktif dua injektor. Jadi injektor yang pertama dan yang kedua ini aktif. Dan biasanya urutannya injektor yang pertama adalah irit dan injektor yang kedua adalah boros, biasanya begitu. Nah, kalau udah dual injektor, ini saya udah rasakan, udah bikin juga, ini hasilnya mantul, mantap bener. Cuman kendalaannya untuk dual injektor ini susah nyetingnya. Ya, tetapi kalau nyetingnya Anda gampang, bisa. Nah, ini hasilnya luar biasa, mantap abis ya untuk yang dual injektor. Jadi dual injektor itu kapan dibutuhkan? Itu ketika kapasitas mesin besar dengan injektor besar
nanti kendalanya settingan bawahnya susah dibikin irit. Nah, makanya dual injektor diperlukan. Jadi dual injektor mah yang injektor yang kedua dan yang pertama aktif bersamaan pada RPM tinggi, sedangkan pada putaran rendah itu yang aktif yang irit. Jadi kalau yang irit pasti fuel dan base mapnya agak gede-gede, jadi nggak belepotan bawahnya. Jadi nanti begitu Anda gaspol, aktif dua-duanya, begitu pelan, injektor yang pertama yang aktif. Ini mantap sebetulnya teknologinya, cuman karena settingnya susah, terus rangkaiannya lumayan juga. Jadi orang kadang-kadang dual injektor ini, injektor 2 ini belum banyak lah, ya. Nah, dari segi konstruksi, sebelumnya itu saya bikin dual injektor itu adalah pakai kleman. Jadi si injektornya itu pakai kleman. Injektornya itu pakai kleman, pakai selang diklem. Nah, hasilnya itu bagus, tapi untuk safety, keamanan, takutnya jarak jauh kena benturan apa, copot, kan bensin takutnya meledak. Di sana kan ada tekanan juga di dalam selang bensin itu. Namun jangan khawatir, BRT sekarang memproduksi selang dual injektor yang mirip dengan pabrikan, jadi lebih safety, klop, ngunci kepada injektornya, jadi ngunci, jadi aman lah. Ya, nanti untuk yang CRF kemungkinan next kita akan buat dual injektor, untuk Matic buat juga dual injektor karena si BRT menyediakan selangnya yang aman. Kalau sementara ini saya takut itu karena selangnya pakai kleman, itu takut saya, takutnya bocor. Ya, jadi perbedaan racing turbo dan dual band ini kalau dari segi fungsi itu sama, cuman yang dual injektor ini dia kelebihannya bisa menggunakan dua injektor. Ya, terus misalkan ini dipakai harian di injektor satu bisa nggak bisa, ya tapi sayang fitur gitulah ya. Jadi untuk Anda yang membutuhkan Ecujuken, lihat dulu fungsinya, terus ada niatan nggak pasang dual injektor. Kalau seumpamanya ada niatan dual injektor, silahkan Anda beli yang racing turbo. Kalau nggak ada niatan mah dual band juga udah cukup. Stok saya kebanyakan sih dual band karena rata-rata yang pakai ini injektornya satu. Tapi kalau mau racing turbo is oke. Yang jelas saya tegaskan, Anda membeli Ecu racing turbo itu bukan alasan lebih kencang ya. Kalau rasa mah sama aja. Jadi rasa mah sama aja, mau dual band, mau hyper band, mau racing turbo sama aja. Terus memorinya juga sama. Dual band cuma 2 settingan, racing turbo juga sama 2 settingan. Cuman dia plusnya ada kabel buat dual injektor. Oke. Terus nah, Ecu untuk motor-motor starter yang halus seperti Vario 125, Vario 150, PCX, ADV, Aero, Lexi. Ini Ecunya ada 2. Jadi Ecunya ada 2, satu Ecu, ini Ecu. Oke, satu lagi ada T-Box. Nah, jadi Ecu yang untuk starter motor-motor yang halus ini, teknologi ESP ini kalau di Honda ini adalah paralel. Jadi Ecu standarnya masih digunakan. Jadi paralel kepada Ecujuken ini. Oke. Jadi kasusnya begini. Jadi jangan beranggapan kalau Ecu orinya rusak, Anda beli Juken karena memang harga Ecu ori orisinilan motor yang starter halus kayak Vario 125, 150 itu lebih mahal. Mereka beranggapan beli aja Juken lebih murah ya, 1.050.000 ini harganya. Begitu mereka pasang nggak nyala, nggak bisa. Ya memang karena untuk motor-motor tersebut Ecunya harus bagus, harus ada. Jadi beda dengan Ecu-Ecu kayak Mioje, terus Fiction kayak gitu, itu memang yang orinya dicopot diganti dengan Ecu yang BRT. Kalau yang motor-motor dengan statur halus, Aero Lexi gitu nggak bisa. Ini banyak kasus, jadi mereka beralasan beli Juken karena Ecu orinya mahal, terus beli Juken lebih murah dipasang, taunya nggak bisa karena memang Ecu yang tipe-tipe model ini itu paralel sambungan. Jadi sambungannya menggunakan T-Box. Jadi satu ke Ecu ori, satu ke Ecu Juken. Terus dari 3 tipe ini sebetulnya ada lagi yang lebih bagus, yaitu Juken 5 Pro. Apa itu Juken 5 Pro? Jadi Juken 5 Pro itu Juken yang bisa koneksi ke data box dan AFR meter dari BRT. Jadi Anda lebih mudah pada saat proses setting.
Kalau rasanya sama. Cuman proses settingnya itu yang bikin lebih mudah karena sensor wideband yang pada ivermeter itu kan akurat. Jadi untuk Anda nyeting yang warna-warni itu Anda bisa berpatokan ke situ. Ya. Tapi kalau untuk sensor yang bawaan motor Anda jangan patokan ke situ karena tipe jenis sensornya bukan wideband. Ya, terus kalau di Juken 5 Pro itu ada namanya data logger. Jadi kalau Anda pakai motornya ya, terus ada yang kurang misalkan di mananya, Anda bisa sedot datanya, Anda pelajari, analisa, Anda rubah di situ, Anda masukin lagi ke ECU. Nah, begitu. Jadi begitu perbedaan ECU Juken 5 dual band dan racing turbo. Jadi untuk Anda yang mau beli ECU, itu pikirkan dulu fungsinya, terus kondisi motornya, 1 injektor apa 2 injektor, terus niatnya ke depannya mau jadi 2 injektor apa cuman 1, ya. Jadi gitu, jangan sampai salah dan nggak boleh ada yang berpikir racing turbo itu kata racingnya lebih kencang. Nggak. Jadi racing turbo dan dual band itu sama sebetulnya, cuman fitur yang membedakan. Oke, dan ingat untuk kalian yang mau membeli 4BRT, silakan hubungi saya karena di saya lengkap. Boleh datang langsung ke toko, boleh via online boleh ya. Segitu informasi mengenai jenis ECU BRT. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas yang sudah menonton. Salam bor up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.